pada hari ini yang pertama adalah terkait dengan pengertian, kemudian kategori dan manfaat hutan apa saja. Yang kedua adalah dasar-dasar dari fungsi produksi biologinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah pendekatan ekonomi pengelolaan hutan gitu. Nah, kita coba bahas satu persatu, tapi mungkin nanti beberapa hal yang teman-teman bisa pelajari sendiri, silakan dibaca gitu ya. Jadi nanti kita mungkin lebih banyak supaya bisa lebih banyak ke diskusi juga gitu ya. Nah, ini kalau sebenarnya hutan itu definisinya sudah ada di Undang-Undang 41 tahun 99 ya. Kata kuncinya sebenarnya ada beberapa kata kunci ya. Ini saya oke. Ini yang menjadi kata kunci dari hutan. Jadi hutan yang pertama kata kuncinya adalah kesatuan ekosistem. Ya, jadi hutan itu merupakan ekosistem gitu ya. Itu kata kunci yang pertama. Ekosistem yang seperti apa? Yang pertama ada hamparan lahan di situ. Ada hamparan lahan, kemudian ada sumber daya alam hayati di dalamnya, ya, dan didominasi oleh pepohonan. Kemudian bukan hanya pepohonan, tapi juga sebenarnya persekutuan dengan alam lingkungan. Jadi disupport dengan alam lingkungannya. Dan semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu adalah hutan. Jadi tadi misalnya Al sampaikan ya tadi yang di Tuban, siapa namanya tadi, lupa saya jadinya. Fikri, Bu. Oh, Fikri ya, maaf Fikri. Ini sambil ingat-ingat ya. Tadi Fikri misalnya tadi sampaikan ada hutan pohon jati gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya dalam hutan itu bukan hanya pohon jatinya gitu kan, tapi juga semua yang ada di dalam atau yang berkaitan dengan pohon jati itu. Jadi ada lahannya di situ ya kan, ada tanahnya, kemudian ada sumber daya alam hayati lainnya gitu kan. Termasuk misalnya ada mikroba-mikroba gitu ya, atau mikroorganisme yang ada dalam hutan, kemudian ada hewan-hewan juga gitu ya, dan juga kita tahu bahwa misalnya di hutan itu salah satu fungsinya adalah misalnya menjaga kualitas air ya, menyerap karbon dioksida dan seterusnya gitu. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Nah, yang dimaksud dengan ada hutan, ada kehutanan gitu kan. Bedanya apa sih hutan dengan kehutanan? Jadi kalau misalnya hutan tadi adalah ekosistemnya, ibaratnya gitu ya, kesatuan ekosistemnya, kehutanan itu adalah sistem pengurusannya, jadi sistem pengelolaannya gitu. Nah, jadi makanya kalau kementerian istilahnya bukan Kementerian Hutan, tapi Kementerian Kehutanan gitu kan ya. Jadi Kementerian Hutan itu bukan hanya mengurus hutan, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, gitu. Makanya disebutnya Kementerian Kehutanan, misalkan seperti itu. Jadi kalau kehutanan itu lebih ke sistemnya, sistem pengelolaan yang berkaitan dengan hutannya, seperti itu. Nah, kemudian ada hutan, ada juga disebut sebagai kawasan hutan. Bedanya apa? Kalau hutan tadi ibaratnya objeknya gitu ya, hutan. Tapi kalau kawasan hutan itu adalah wilayahnya. Jadi kalau di kita, hutan itu kan banyak yang menjadi hutan di bawah wewenang negara gitu ya, atau milik negara. Nah, artinya ada wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai hutan gitu. Nah, itu disebut sebagai kawasan hutan. Nah, itu jadi tadi perbedaan antara hutan, kehutanan, dan kawasan hutan. Itu dulu. Nah, selanjutnya lebih jauh kita coba lihat bahwa di hutan itu ada berbagai jenis gitu ya ternyata, bukan hanya tadi hutan yang kalau tadi misalnya hutan yang untuk produksi itu berarti berdasarkan manfaat, misalnya seperti itu ya, berdasarkan manfaatnya. Nah, tapi ada juga kategori-kategori lain yang menjadi dasar hutan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, di sini ada 9 hal gitu ya, ada 9 kategori. Yang pertama itu adalah terkait dengan status hukumnya. Jadi kalau status hukum itu dia hutan negara atau hutan hak.
gitu. Jadi kalau hutan negara berarti hutan itu tumbuh di atas tanah yang dibebani oleh hak gitu ya. Sementara kalau yang hutan hak ya berarti dia dibebani atas hak gitu kan. Contohnya yang menjadi supaya kebayang ya, kalau hutan negara itu adalah hutan konservasi gitu ya, misalnya hutan lindung, hutan produksi juga termasuk ke dalam hutan negara. Nah, kalau hutan hak itu biasanya tanah berada di tanah yang dibebani hak atas tanahnya gitu. Jadi misalnya kayak hutan rakyat, terus misalnya agroforestry. Agroforestry itu dia berarti ada integrasi ya antara pertanian dan pertanian yang ada di hutan juga. Jadi ada integrasi di situ. Nah, itu bedanya. Yang menjadi banyak perdebatan juga ada yang disebut sebagai hutan adat gitu ya. Nah, hutan adat ini sebenarnya hutan negara, tapi dia biasanya berada di wilayah masyarakat yang memegang hukum adat gitu. Makanya disebut sebagai hutan adat. Nah, itu yang berdasarkan status hukum. Terus ada lagi berdasarkan keadaan tumbuhannya. Jadi keadaan tumbuhan itu hutannya itu primar atau sekunder. Kalau primar itu berarti dia memang belum mengalami campur tangan manusia. Jadi istilahnya itu adalah virgin forest gitu ya. Jadi dia masih asli, masih asli. Nah, kalau yang hutan sekunder dia memang tumbuh melalui itu kita sebut sebagai suksesi sekunder alami, ini bahasa istilah biologinya gitu ya. Jadi kalau yang hutan sekunder itu sebenarnya bisa dua cara ya, bisa dia alami atau bisa juga buatan. Jadi misalnya daerah yang tadinya itu dia lahan pertanian, kemudian direklamasi gitu ya, menjadi hutan, misalnya seperti itu. Nah, memang perbedaannya pasti kalau misalnya hutan sekunder, tanamannya itu biasanya atau pohon-pohonnya itu biasanya lebih kecil gitu kan dibanding yang hutan primer gitu. Dan keanekaragaman hayatinya juga tidak se apa ya setinggi di hutan yang memang tadi masih alami yang belum pernah dijangkau oleh manusia gitu. Nah, selanjutnya selain dari keadaannya ada juga yang berdasarkan asalnya. Ini sebenarnya relatif mirip dengan yang primer sekunder. Cuman kalau yang hutan itu dia berasalnya dari mana? Apakah dari alam, jadi alamiah gitu tumbuh secara alami, atau ditanam oleh manusia? Kan ada juga ya kayak tadi misalnya contoh yang hutan jati, misalnya hutan pinus yang untuk produksi mebel. Nah itu kan biasanya memang diusahakan ya, artinya memang ditanam oleh manusia untuk nanti diproduksi misalnya seperti itu. Nah itu berarti asal hutannya adalah hutan tanaman. Tapi kalau yang memang dia dari awal sudah tumbuh secara alami membentuk hutan, berarti disebut sebagai hutan alam gitu. Itu berdasarkan asal hutan. Nah kemudian ada juga yang berdasarkan tegakannya, jadi pertumbuhan tegakannya. Nah ini nanti bisa dicari sendiri ya, apa yang maksud dengan hutan klimaks. Jadi kalau hutan klimaks itu sebagai gambaran dia yang sudah maksimum, jadi pohon-pohonnya itu biasanya udah tidak tumbuh lagi ya, jadi udah maksimum gitu tumbuhnya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai tegakan masak tebang, ada yang hutan normal, hutan seumur, hutan tidak seumur, nanti bisa dicari ini contoh-contohnya seperti apa, tapi ini berkaitan dengan pertumbuhan tegakan, pertumbuhan tegakan tanaman di hutannya, jadi pohonnya ya. Nah, kemudian ada yang berdasarkan komposisi jenis pohonnya, apakah dia hutan murni atau homogen, atau campuran. Kalau yang murni berarti dia minimal di dalam hutan itu 80% pohonnya sejenis gitu. Jadi misalnya tadi kalau hutan jati semua gitu kan ya. Nggak semua sih, minimum 80% gitu ya. Jadi 80% atau lebih berupa jenis pohonnya sama. Kalau yang heterogen ya berarti dia campuran gitu ya, ada macam-macam di situ mungkin pohonnya, bukan hanya satu jenis seperti itu. Kemudian ada juga yang berdasarkan letak geografis dan ketinggian. Nah ini misalnya contohnya hutan pantai. Nah hutan pantai ya berarti jelas dia berada di dekat pantai ya, berarti di dataran yang sangat rendah gitu ya. Misalnya contoh hutan pantai itu mangrove ya. Kalau ada yang rumahnya daerah pantai mungkin nggak asing lagi, mangrove atau biasa disebut sebagai hutan bakau.
Nah, ada lagi yang disebut sebagai hutan dataran rendah, dataran tinggi, kemudian hutan pegunungan. Ini berdasarkan jarak ya, atau tinggi MDPL-nya. Jadi berapa jarak dia di atas permukaan laut gitu ya. Jadi semakin tinggi, ini ada namanya, ada pengelompokan tersendiri gitu ya. Nah, ada juga di sini hutan boreal dan ripari. Kalau boreal itu dia khas ya, endemik hutan yang ada di sekitar kutub bumi, seperti itu. Jadi yang di sekitar kutub bumi itu dia punya ciri khas sendiri. Hutannya itu disebut sebagai boreal forest. Nah, kemudian ada juga hutan yang di sekitar perairan, kayak di sungai, di dekat danau, dekat rawa kan biasanya juga ada hutan ya. Nah, itu disebut sebagai riparian forest gitu. Nah, ini istilah-istilah ya, kategori hutan berdasarkan letak geografis dan ketinggian dari permukaan laut. Nah, selanjutnya berdasarkan iklimnya. Jadi, kan beda ya antara hutan yang di tadi apa namanya, misalnya curah hujannya tinggi gitu ya, kayak misalnya di dataran tinggi kan biasanya curah hujannya tinggi, dengan yang misalnya hutannya itu dekat dengan garis khatulistiwa gitu, jadi cenderung panas misalnya seperti itu. Nah, ini berdasarkan iklim itu ada hutan hujan, hutan musim, hutan beriklim sedang, dan hutan tropis gitu. Ini berdasarkan iklim, jadi berdasarkan curah hujan, berdasarkan musim, ya kan, dan berdasarkan suhu rata-rata yang ada di sana gitu. Ini juga pengelompokannya berbeda ya berdasarkan iklimnya. Nah, ada juga berdasarkan jenis tanahnya. Jadi apakah dia hutan itu tanah kering, gambut, rawa, atau bakau. Kalau tanah kering itu biasanya kalau yang di di Kalimantan ya, di Jawa juga ya, itu hutan tanah kering. Biasanya untuk yang hutan produksi itu hutan tanah kering. Kalau yang gambut itu biasanya di Kalimantan ya, hutan gambut. Kemudian hutan bakau itu biasanya di sekitar pantai, yang tadi yang mangrove itu ya. Atau disebut juga hutan pantai ya, kalau yang tadi di sebelumnya itu hutan bakau. Jadi berdasarkan jenis tanahnya. Nah, ini ternyata macam-macam gitu ya kategori dari hutan. Nah, kemudian berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi kita bagi menjadi 3. Ada yang fungsi itu sebagai konservasi, jadi dia tergantung yang dikonservasi di situ apakah misalnya pohonnya atau misalnya hewan-hewan yang hidup di sana gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada hutan itu dijaga untuk mengkonservasi baik tumbuhannya atau pohon-pohonnya, atau juga misalnya hewan yang hidup di hutan itu gitu kan, mereka jadi juga pasti kan bergantung ya terhadap hutan. Nah, ini yang juga banyak konflik mungkin ya di tengah-tengah manusia, misalnya ada harimau yang masuk ke desa gitu kan, atau ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kenapa gitu kan? Sebenarnya akar masalahnya itu bukannya harimaunya itu misalnya mau mengganggu manusia atau seperti apa, tapi mungkin habitatnya terganggu gitu ya di dalam hutan, sehingga misalnya rantai makanannya terganggu, sehingga harimau tersebut misalnya mencari sumber lain gitu kan, makanya misalnya keluar dari hutan. Nah, itu yang banyak juga ya diberitakan, jadi seakan-akan itu hewannya itu liar gitu kan, padahal sebenarnya akar masalahnya bukan karena hewannya itu ingin mengganggu, tapi juga karena tadi ya habitatnya itu, hutannya itu terganggu misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai hutan lindung, dan ada juga yang disebut sebagai hutan produksi. Nah, kalau hutan produksi tadi ya, contoh yang hutan jati misalnya tadi di Bantul, itu memang fungsinya atau fungsi utamanya maksudnya adalah untuk diproduksi gitu. Jadi ya wajar kalau misalnya pada umur tertentu ditebang gitu ya, ditebang, dihabisin, bukan itu artinya menggunduli hutan, tapi juga memang dia berfungsi atau didesain untuk untuk mensupport produksi seperti itu. Nah, itu berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pemanfaatannya. Jadi banyak ya sebenarnya manfaat hutan itu. Misalnya yang paling utama adalah kita ambil kayunya gitu kan.
kayu biasanya kalau masyarakat sekitar untuk bahan bakar gitu ya, tapi kalau dalam konteks yang lebih luas, ya untuk kehidupan sehari-hari ya, mulai dari mungkin teman-teman masih ada yang pakai kertas, kemudian apa di rumahnya misalnya pakai meja untuk kerja gitu ya, yang semuanya kayu. Nah itu kan berarti juga merupakan manfaat yang kita terima ya dalam apa dari hutan seperti itu. Nah itu juga obat-obatan gitu kan. Kemudian tanaman hias gitu yang sekarang yang selama pandemi ini jadi senang sama tanaman gitu kan. Itu banyak juga itu memang dari tanaman hias itu berasal dari hutan juga seperti itu. Terus juga fungsinya tadi yang sudah saya sebutkan juga ya untuk menyerap karbon, kemudian menjaga kualitas air, kemudian juga sebagai biodiversitas, jadi menjaga sumber daya genetik yang ada di dalam hutan itu tetap terjaga. Dan yang mungkin sangat dirasakan ya selama pandemi ini, misalnya kita sering mencari ya wisata-wisata alam gitu kan, karena kan kalau misalnya kita perlu ya meningkatkan imun dan juga ini artinya ketika wisata rekreasi ini penting ya, rekreasi ini penting gitu kan, tapi kan sebenarnya lebih aman kalau misalnya ke yang wisata alam, makanya mungkin jadi hal yang penting juga di sini recreational opportunities ini. Nah, jadi itu ya yang terkait dengan pemanfaatan hutan. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya, saya ingin memperlihatkan apa sih hubungan antara waktu dengan pertumbuhan. Jadi seperti apa sih sebenarnya pertumbuhan hutan? Ini untuk kasus yang hutan homogen ya. Ini namanya kurva VAC. VAC itu adalah kurva yang menggambarkan keterkaitan antara volume dengan waktu. Nah, jadi bisa digambarkan seperti kurva yang bisa teman-teman lihat di layar. Ini namanya VAC. Bentar. Nah, ini sumbu horizontalnya ini adalah waktu, ya. Sementara W itu adalah pertumbuhannya. Jadi pada awal periode, ya, pada awal periode itu laju pertumbuhan dari kayu itu meningkatnya cepat. Tapi pada waktu tertentu, misalnya sampai T bintang ya, lajunya itu melambat gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau digambarkan mungkin seperti manusia juga ya. Artinya ketika awal-awal mungkin sampai umur 17 gitu ya, meningkatnya pesat gitu kan, dari bayi kecil-kecil besar gitu kan. Nah, tapi setelah umur 17 ke atas misalnya atau 20 ke atas, itu kan bertambahnya nggak signifikan gitu kan. Nggak nambah tingginya nggak terlalu besar misalkan seperti itu. Nah itu sama juga seperti itu volume kayu. Jadi kalau dilihat dari kemiringannya, misalkan ini yang di sini di periode awal. Nah ini kemiringannya curam ya disebutnya, curam, slope-nya curam, miringnya cukup curam. Sementara kalau yang di sebelah sini ini kan lebih landai nih. Nah, ini bisa dibandingkan. Nah, sampai nanti di T-max ya, artinya ini sudah tidak ada pertumbuhan lagi nih di sini. Jadi slope-nya itu 0, di sini 0 nih. Jadi dia berhenti. Di sini maksimum, volumenya maksimum. Gitu. Sampai nanti ada pertumbuhan hutannya juga mengalami penurunan gitu ya. Seperti itu. Ini lajunya ya. Jadi bukan pertumbuhan tapi lajunya. Jadi meningkatnya itu meningkatnya itu awalnya cepat, kemudian lambat, sampai di satu titik nanti tidak ada lagi penambahan gitu ya. Jadi laju itu berarti penambahan pertumbuhannya. Seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan volume versus umur dari hutan. Kemudian ada lagi yang dihubungan antara laju pertumbuhan dengan volume kayu. Jadi ini
laju pertumbuhan itu akan terus meningkat ya sampai dari awal pertumbuhan sampai nanti titiknya itu maksimum di atas. Nah, di sini volume kayu akan maksimum gitu ya. Nah, kemudian nanti pada bertambahnya volume, seiring bertambahnya volume gitu ya, nanti laju pertumbuhan pada titik nol atau tidak mengalami pertumbuhan volume kayu gitu ya. Jadi di sini maksimumnya itu adalah pada saat volume kayu pada saat volumenya itu maksimum seperti itu. Ini laju pertumbuhan di titik tertentu. Nah, kemudian dalam konteks ekonomi ya, kita bisa melihat ada tiga model yang diperkenalkan oleh ekonom-ekonom atau dikembangkan oleh ekonom-ekonom. Yang pertama itu disebut sebagai MSY atau Maximum Sustainable Yield. Jadi melihat volume yang paling maksimum. Nanti kita lihat ya rinciannya seperti apa. Kemudian dikembangkan lagi oleh Visser. Kemudian yang terakhir adalah dikembangkan lagi oleh Fausman. Jadi Visser sama Fausman ini nama orang ya. Visser sama Fausman ini nama orang. Makanya disebut modelnya itu sebagai nama mereka gitu. Nah, di sini ada yang disebut sebagai rotation period. Jadi periode rotasi itu adalah periode antara penebangan pohon periode X gitu ya, misalnya periode T, dan penebangan berikutnya itu disebut sebagai rotation period. Nah, ini yang perlu dilihat. Yang pertama adalah kalau MSY ya, jadi yang dilihat adalah bagaimana pengelola hutan atau pemilik hutan pengelola hutan itu berusaha memaksimumkan mean annual increment. Jadi ini adalah rata-rata volume tahunan. Jadi yang dilihat kalau di MSY, ini saya tulis di sini ya. MSY itu adalah melihat volume rata-rata. Oke. Volume. Jadi bukan nilainya tapi volumenya ya. Jadi misalnya kapan pohon itu harus ditebang gitu kan supaya dia maksimum pertumbuhan itu maksimum. Jadi volume pohon atau volume kayunya itu maksimum. Nah, itu yang menjadi masalah yang dilihat pada MSY atau Maximum Sustainable Yield. Jadi yang dilihat adalah volumenya. Nah, nanti itu yang volume. Kemudian kalau yang model Visser, yang dilihat yang menjadi masalah itu adalah ini, jadi gini ya. Melihat nah, ini kita Oke. Nah, gimana cara memaksimumkannya? Ya, memaksimumkannya itu adalah melihat kapan volumenya tadi maksimum ya kan? Volume itu dilihat dari MAI. Ini, MAI. Nah, ini dia maksimum pada saat T tertentu gitu kan ya, pada saat T tertentu. Nah, memang yang menjadi kelemahan dari MSY, dia melihatnya kan volume ya. Padahal kalau dalam cara pandang ekonomi, volumenya itu misalnya besar, tapi misalnya harga jualnya rendah, gitu ya. Nah, itu kira-kira penerimaannya akan berpengaruh nggak? Harga jual bersama-sama rendah. Iya kan? Artinya kalau misalnya walaupun volumenya besar, tapi kalau harga jualnya rendah, ya berarti kan nanti penerimaan jadi berkurang gitu kan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari volume saja, tapi juga harus melihat dari nilai. Makanya kelemahan dari MSY itu adalah yang pertama dia hanya melihat dari sisi volume, tidak melihat dari sisi harga, dan tidak melihat dari sisi biaya ekstraksi. Jadi misalnya untuk memanen atau menebang pohon pada luasan tertentu, tentu kan ada biaya yang dikeluarkan di situ, ya kan? Yang mungkin akan mempengaruhi
manfaat yang kita terima gitu. Nah, itu yang tidak diperhitungkan pada MSY. Nah, pada model selanjutnya ini diperbaiki cara pandangnya. Jadi, kalau di model Fisher yang dilihat itu adalah bukan hanya volume, tapi yang dilihat itu adalah manfaat atau di sini sebenarnya kalau dalam bahasa ekonominya adalah profit ya. Jadi bagaimana revenue dikurang dengan cost. Jadi kalau revenue itu kan sebenarnya harga dikali dengan volume gitu ya. Itu disebut sebagai revenue. Jadi di sini sudah memperhitungkan harga dan juga sudah memperhitungkan biaya ekstraksinya gitu. Jadi yang dilihat adalah nilai bersih dari pemanfaatannya atau profitnya lah gitu ya kasarnya. Nah, tapi yang menjadi kelemahan dari model Fisher ini adalah dia hanya melihat maksimisasi keuntungan pada satu periode saja gitu. Ya, itu kelemahan dari Fisher. Jadi dia hanya melihat kapan waktu tebang yang akan memaksimumkan keuntungannya gitu. Nah, padahal kalau dalam kita lihat istilahnya karakteristik hutan gitu ya. Ketika misalnya kita menanam ada pohon gitu, misalnya tadi hutan produksi gitu ya, kita tanami kemudian kita tebang. Nah, kira-kira hutan itu nanti ditanami lagi atau dibiarin aja? Tanami lagi. Ya, tanami lagi kan artinya rotasi itu tidak sekali gitu kan, tapi berkali-kali. Rotasi itu terus-menerus. Artinya kan di sini ada rotasi ditanami kemudian ditebang, kemudian tanami lagi kemudian ditebang seperti itu. Nah, model Fisher dia hanya melihat di satu rotasi saja seperti itu. Makanya di sini dikatakan model Fisher itu adalah untuk rotasi tunggal gitu, kata kuncinya di sini. Jadi dia melihat hanya pada satu rotasi gitu, tidak melihat bahwa rotasi itu bisa berkali-kali gitu. Nah, itu yang coba dilengkapi oleh Fausman, namanya Fausman. Nah, Fausman itu dia selain tadi ya memodelkan bahwa memaksimumkan keuntungan, kapan harus ditebang gitu ya supaya tadi keuntungannya maksimum, tapi juga melihat kapan rotasi yang optimal gitu, yang bisa memberikan keuntungan yang maksimum. Jadi dia melihat kalau model Fausman sudah memperhitungkan bahwa ada rotasi yang terus-menerus gitu kan dari hutan. Jadi misalnya di sini di periode 0 ditanami, kemudian sudah volumenya sudah maksimum, kemudian ditebang gitu ya. Kemudian nanti kan ada proses penanaman lagi, kemudian ditebang dan seterusnya gitu. Jadi dia kalau di model Fausman dua ya yang dibahas maksimisasi di kapan harus ditebang gitu ya supaya keuntungannya maksimum dan juga melihat dari sisi rotasinya gitu, rotasi yang terus-menerus seperti itu. Nah, mungkin itu ya sementara penjelasannya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan. Bu, izin bertanya boleh? Boleh. Boleh banget. Silakan. Bu, tadi teh saya mikir iseng aja sih, Bu. Mikir apa? Mikir iseng. Jadi kan hutan tiap daerah itu kan pasti punya komoditas yang beda-beda kan ya, Bu ya. Ya. Nah, itu tuh saya mikirnya gini. Kalau misalnya itu komoditasnya beda, itu cara pengelolaannya itu tuh diserahkan ke Pemda kan ya, Bu ya? Apa belum? Itu Bu, saya bingung. Terus kalau ditaruh di Pemda bukannya bisa nanti sewenang-wenang ya, Bu? Saya kan ada kan harga komoditas yang mungkin lebih mahal, ada yang lebih murah gitu, Bu. Ya,
Jadi kalau dalam makasih tadi pertanyaannya ini Syasha ya nama panggilannya atau siapa nih? Syanita Bu, panggilannya Syasha. Panggilannya Syasha, soalnya namanya di sini Syasha. Oke. Jadi gini, kalau di Indonesia ya jadi sebenarnya sama juga ya, hutan itu kan bukan milik orang per orang ya. Kalau misalnya ada hutan produksi yang misalnya dikelola oleh perusahaan tertentu gitu kan, itu bukan berarti hutannya itu diserahkan gitu kan atau diberikan kepemilikannya kepada perusahaan tersebut, tapi perusahaan tersebut hanya diberikan izin untuk mengekstraksi bisa banget ngomongnya, untuk ekstraksi gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi sebenarnya hutan itu milik negara gitu kan. Artinya ada izin-izin yang diberikan oleh pemerintah memang untuk mengelola bukan mengelola ya, untuk mengekstraksi hutan atau memanfaatkan hutan ya. Kayak misalnya contohnya tadi ya, diberikan izin kepada perusahaan untuk misalnya mengambil kayunya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan HTI gitu ya, hutan tanaman industri. Terus juga ada juga yang dikelola oleh perhutani kerjasama misalnya dengan desa atau masyarakat setempat mengelola menjadi wisata. Kan banyak juga tuh ya desa wisata itu kalau yang beririsan dengan hutan atau misalnya memanfaatkan hutan itu mereka kerjasama biasanya dengan pemerintah setempat gitu kan. Gimana caranya supaya bisa dikelola menjadi wisata sehingga menarik pengunjung ya, bisa meningkatkan pendapatan intinya seperti itu. Nah, tapi memang tantangannya adalah banyak juga ya, tidak sedikit juga konflik ya yang disebabkan akibat hutan tersebut gitu kan. Kayak misalnya kalau pernah dengar ya ada yang pengusaha perusahaan HTI itu misalnya isunya itu adalah mereka benar-benar ekstraksi gitu, jadi nggak ada tanggung jawab terhadap lingkungan gitu kan, misalnya seperti itu. Terus ada juga kasus misalnya hutan konservasi gitu atau hutan lindung yang memang misalnya sebenarnya tidak boleh diganggu gugat ya, nggak boleh ada pemanfaatan di situ, tapi masyarakat sekitar masuk ke dalam hutan gitu ya, memanfaatkan misalnya nanam-nanam di situ kan, jadi untuk alasannya adalah untuk mata pencarian mereka, untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Tapi padahal itu adalah area yang sebenarnya tidak boleh dijamah gitu oleh manusia. Intinya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di tata kelola hutan di Indonesia ini memang kompleks ya, memang kompleks. Tapi dari sisi tadi ya, misalnya pemanfaatan sebenarnya itu semuanya sudah ada izin gitu, udah ada izin ya, ada aturan-aturan tersendiri gitu ya, kapan misalnya harus diberikan izin, kemudian kepada siapa, dan bagaimana pengelolaannya. Intinya sih seperti itu, Sasha. Monggo teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan. Oh ya, Vanessa, silakan. Mau ke toilet ya, jangan ditahan-tahan ya. Silakan. Oke, yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, ini panggilannya siapa nih? Putu, Raditya? Radit aja, Bu, Radit. Oke. Saya izin bertanya. Tadi kan ada 3 model ya, Bu ya. Berarti bisa dibilang model yang paling bagus gitu, Bu ya. Atau memang nanti ketika kondisi di lapangan yang jadi masing-masing model itu bisa berfungsi, atau memang ya udah model Postman karena sudah mengakomodir kelemahan-kelemahan dari 2 model sebelumnya, jadi dia nih satu-satunya model yang bisa dipakai untuk menilai gimana sih hutan itu. Apakah begitu ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi memang tadi ya model Postman itu dia adalah penyempurnaan lah ibaratnya seperti itu ya, dari yang model-model sebelumnya yang dikembangkan oleh Fisher dan juga yang MSY yang pertama dikembangkan ya, menjadi cikal bakal dalam penilaian hutan gitu kan. Nah, tapi nanti ini kan maksudnya gini, dalam konteks kita sebagai penilai, misalnya kalian kan sebagai penilai,
Nah, itu memang yang kalau misalnya bisa dilakukan yang menggunakan model Fausman ya akan sangat baik gitu kan, karena itu yang diharapkan gitu ya. Tapi kan karena dia juga bukan hanya melihat dari aliran pendapat, bukan hanya melihat pendapatan di satu titik ibaratnya gitu ya, tapi melihat pendapatan di setiap rotasi gitu kan. Nah, itu yang menjadi kata kunci. Nah, ini menjadi hal penting gitu. Tapi kan ketika misalnya nanti mau menilai nih di suatu hutan, tapi ternyata hutan itu baru gitu kan. Belum ada tuh rotasinya itu lebih dari satu, baru mulai misalkan seperti itu. Nah, itu kan mungkin belum bisa kita lakukan dengan menggunakan model Fausman misalkan seperti itu. Jadi tergantung di lapang ya, tergantung kondisinya itu rotasinya seperti apa. Intinya sih seperti itu ya. Gitu. Radit. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, yang lain silakan. Mau ini juga cerita tentang hutan yang pernah didatangi, misalnya Bu pernah ke hutan mana gitu, ya? Saya kepo lagi nih Bu. Ini Bu, kan hasil hutan tuh ada hasil hutan kayu sama hasil hutan bukan kayu. Ya. Nah, itu tuh untuk pengelolaan hasil kayu sama hasil non kayu itu boleh nggak Bu? Misal satu perusahaan ini tuh dia mengekstraksi kayu dan hasil non kayu atau beda-beda Bu yang mengekstraksi? Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi pada dasarnya gini, hutan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya, selama itu memang diizinkan. Atau misalnya zona kan kalau cari-cari ya, nanti coba ada yang disebut kalau hutan negara itu ada zona inti, terus nanti ada zona pemanfaatan gitu ya. Nah, kalau di zona pemanfaatan sebenarnya masyarakat bebas tuh untuk memanfaatkan hasilnya di situ. Jadi bisa misalnya diambil kayunya buat kayu bakar gitu kan, kemudian misalnya di situ ada diusahakan misalnya untuk tawon gitu kan, madu gitu ya, madu misalnya seperti itu. Atau misalnya tanaman obat-obatan. Misalnya kalian nih pernah ke hutan gitu kan. Nah, pasti kan pernah kan ngambil misalnya ada tanaman yang bagus gitu kan, cabut gitu kan. Nah, kira-kira di penjara nggak kayak gitu? Enggak kan? Nah, artinya ada zona-zona di mana memang kita bisa memanfaatkan hutan itu gitu. Artinya tidak semua itu strict ya. Yang strict itu sebenarnya adalah yang sering ada konflik itu adalah di hutan lindung dan hutan konservasi. Nah, itu yang sebenarnya harus dijaga, benar-benar nggak boleh ada ibaratnya manusia masuk gitu ya, menjamah atau mengekstraksi di situ. Tapi kalau yang lain sih bisa gitu kan. Asalkan tadi kalau misalnya kayu dan sebagainya, ya itu perlu ada izin tertentu ya, kayak misalnya tadi hutan produksi, hutan tanaman industri gitu, itu ada karena yang diambil kan bukan 1-2 pohon, kayak misalnya masyarakat misalnya mau ambil untuk kayu bakar, nggak mungkin kan misalnya berapa kubik gitu yang diambil. Nah, itu udah jelas-jelas bukan untuk kepentingan sendiri, tapi udah pasti dijual gitu kan. Nah, itu juga banyak yang makanya kalau yang di hutan itu kan banyak kasus yang disebut sebagai illegal logging ya, terutama illegal logging. Kalau misalnya yang bukan kayu sih kan karena itu bukan menjadi istilahnya bukan menjadi komoditas utama ya yang diekstraksi dari hutan gitu kan. Tapi kalau misalnya kayu itu kan jelas-jelas ya, makanya banyak yang disebut sebagai illegal logging itu karena mereka diam-diam ngambil gitu kan, bilangnya buat kayu bakar. Itu yang sering terjadi di masyarakat adalah bilangnya buat kayu bakar gitu, tapi ternyata ngambilnya berapa kubik gitu kan. Ini rumahnya mau dibakar apa gimana gitu kan, itu jadi jadi konflik di situ. Seperti itu. Jadi balik lagi, artinya untuk yang izin yang ada itu adalah untuk ekstraksi kayunya, biasanya seperti itu. Syasha. Baik Bu. Untuk yang kejadian illegal logging itu Bu,
kalau di daerah saya kan masih banyak banget hutan, apalagi perkampungan di dalam hutan gitu ya Bu ya. Nah, di mana tuh lokasinya? Boleh cerita? Saya di Blora Bu. Blora kan kota Jati. Betul. Berarti rumahnya dari Jati semua nih kayaknya nih. Enggak Bu. Enggak. Ya gimana? Illegal logging ya? Nah, itu kan banyak perkampungan yang bahkan di dalam hutan tuh ada Bu. Nah, itu tuh mereka tuh katanya bikin rumah tuh beli kayunya, bilangnya beli kayu Bu, tapi ternyata itu cuma ambil aja sampai jadi beberapa rumah gitu. Nah, terus terus yang lucu itu Bu, waktu pernah disengketain kan sama perhutani setempat. Nah, itu kenapa jadi yang menang kok itu si penduduknya Bu malah. Oh gitu ya? Nggak dituntut. Nggak tahu Bu kenapa. Nah itu mungkin bisa didalami ya nanti kenapa tuh ya, harusnya kan ya nggak tahu ya apakah misalnya buktinya kurang gitu kan ya, untuk Bu, buktinya kurang. Soalnya kan biasanya ngambil kayu tuh malam-malam Bu. Banyak truk. Malam-malam terus dikit-dikit gitu kan, nggak langsung banyak ya mungkin ya. Ya, Bu. Truk mini gitu Bu. Kenapa? Pakainya truk mini dan juga kayak apa ya? Kerekatan warga itu untuk saling mendukung Bu. Jadi nggak ada yang cepu gitu. Oh iya. Seperti itu sih Bu. Menarik sih, artinya di sana modal sosialnya cukup tinggi ya untuk, tapi ke arah yang kurang baik gitu ya. Artinya kan kalau tadi ya mereka saling support itu ya untuk dapetin kayu gitu kan. Nah itu masuknya illegal logging ya, karena sebenarnya itu pembalakan liar gitu kan, penebangan liar gitu. Tapi memang ya kalau misalnya jadi gini, so kita pernah baca juga, jadi memang illegal logging ini agak tipis-tipis gitu ya ibaratnya gitu. Kalau misalnya pengambilan kayu itu untuk kebutuhan sendiri, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan komersial, jadi ngambil kayu terus nanti dijual lagi, nah itu yang nggak boleh. Nah kalau yang tadi kasus tadi mungkin kenapa menang, karena mungkin setelah diusut, dia nggak dijual lagi, tapi untuk kebutuhan sendiri gitu ya, walaupun tadi ngambilnya dikit-dikit, diem-diem gitu kan malam-malam, terus apa namanya untuk kepentingan sendiri gitu, bukan untuk usaha atau komersialisasi. Nah itu mungkin ya, itunya di situ kali ya. Saya juga harus dipelajari lagi tuh. Menarik tuh, nanti bisa dijadiin tugas akhir mungkin. KTTA Bu. Iya buat KTTA bener. Nah kalau saya juga sempat mikir gitu Bu. Tapi terus gini, kalau misalnya rumah saya yang cukup jauh dari hutan, mungkin ada sekitar 15 kilo kali dari hutan. Nah, kalau saya ambil kayu untuk keperluan saya, kan untuk keperluan saya nih, berarti boleh dong, Bu? Kan saya nggak jual. Iya, itu dia tadi. Makanya saya bilang illegal logging itu jadi tipis-tipis juga gitu kan. Tapi bayangin kalau misalnya semua orang berpikir kayak gitu kan. Artinya itu baru satu rumah gitu kan. Nanti kalau misalnya di dalam desa itu ada beratus-ratus rumah, kebayang kan itu namanya apa? Ya apa ya istilahnya, illegal logging yang akhirnya nggak bisa dijangkau juga gitu kan oleh pemerintah. Saya juga kurang paham terkait apa sih namanya istilahnya aturan-aturan ya atau sanksi terkait illegal logging. Nah mungkin kalau tertarik nanti bisa dipelajari itu terkait itu gitu. Tadi menarik tuh yang disampaikan, kenapa dia bisa jadi dia menang gitu kan ibaratnya ya, karena padahal udah dituntut gitu ya oleh pihak perhutani gitu kan. Nah itu kan berarti kalau pihak perhutani kan berarti kan dianggap merugikan ya, artinya seperti itu ya, dianggap merugikan gitu ya. Itu tadi dikit masing-masing untuk keperluan sendiri tapi masif gitu loh. Masif itu artinya semua orang berpikir kayak gitu, jadinya banyak mungkin akhirnya volume kayu yang diambil gitu kan ya. Iya Bu, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terus seru, menarik.
Nah, itu bisa jadi bahan ya buat KTTA juga ya, illegal logging. Apalagi kalau misalnya memang sekitar rumah gitu ya, maksudnya apa ya, bisa lihat mungkin secara langsung kan dampaknya seperti apa sih gitu kan tadi. Terus juga tadi ya mana yang disebut sebagai illegal logging, mana yang enggak gitu kan. Dan juga tadi ya terkait eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri gitu kan, artinya mereka kan buat keperluan sendiri, bukan untuk komersialisasi. Tapi kalau dilakukan secara masif ya bisa jadi itu menyebabkan kerusakan hutan juga kan, bisa terganggu, itu bisa deforestasi juga nantinya gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke. Kalau enggak nanti silakan kalau misalnya nanti baru kebayang mau nanya apa gitu ya, atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa disampaikan lewat WAG juga, atau bisa Wapri juga gitu ya, misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih jauh ya terkait materi hari ini, seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Nanti